waktu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sama-sama kita bangun terbaik. berdiri katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama angkat tangan kita katakan Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Kami mengucapkan terima kasih atas kami mewakili keluarga besar dari almarhum Bapak Adi Susanto untuk mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya hadir di tempat ini untuk menyaksikan penutupan peti dari almarhum ya yang terakhir. Kami mengucap syukur terima kasih semua atas kebaikan Tuhan atas kita semua, dan kami mengucap syukur terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan mungkin dari tingkah laku, tutur kata dari almarhum yang tidak berkenan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih. terima kasih Ibu yang dikasih Tuhan telah kesaksian sebelum. Setelah itu mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan lagu nomor 3, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Yesus. hatiku Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tutur kami sekarang Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menghibur, menguatkan, menolong. Terlebih buat keluarga yang ditinggalkan dari anak-Mu, Pastor Arif Susanto. Biar keluarga ini, bahkan kami semua yang ada di ruangan ini akan menikmati kekuatan penghiburan dari Tuhan saja. Di dalam anugerah Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, juga keluarga yang secara khusus hari ini. Biarlah keluarga dari Bu Susi, anak dan keluarga besar semua tetap menerima anugerah kekuatan penghiburan Tuhan. Atas nama Senior Pastor Yusuf Hadi Siswantoro dan Gembala Jemaat Pastor Gary Jordan, bahkan seluruh pejabat civitas gereja kita YHS mengucapkan turut bersimpati sedalam-dalamnya. Dan biarlah dengan kita semua ada di tempat ini untuk menemani dan menyaksikan ibadah tutup peti, sama-sama kita akan melihat terakhir wajah yang kita kenal. Tentu kita semua yang datang hari ini merasa ada sesuatu yang hilang di dalam hati kita, ada yang kosong. Masing-masing punya cerita dengan beliau almarhum, baik keluarga, baik kita semua. Namun hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang dipanggil Tuhan dari apa yang dituliskan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23. Ya, saudara, kehidupan Pastor Arif Susanto, kita tahu usia 68 tahun, bukanlah sebuah kebetulan. Ya, tentu bukan kebetulan, melainkan oleh anugerah Tuhan. Sejak dia ada, dia milik Tuhan. Sebelum dia kenal Tuhan, dia tetap milik Tuhan, tetapi belum termeteraikan dengan nama yang baru. Namanya mungkin masih nama yang diberikan orang tua, nama dengan status akte lahir, nama yang dikenal banyak orang dengan panggilan hari-hari, panggilan akrab, dan itulah nama di bumi, saudara-saudara ya. Dan saya melihat bahwa perjalanan hidupnya digambarkan begitu indah perjalanan hidupnya. Dari seorang yang tidak mengenal Tuhan yang benar di dalam Kristus, akhirnya mengenal Yesus yang benar. Dari seorang yang hidup dengan kebaikan di awal, tapi dia hidup bukan cuma dengan kebaikannya, tetapi di dalam anugerah Tuhan bersama-sama dengan dia. Nah saudara, ada ayat yang sangat indah di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, Indonesian Modern Bible menuliskan begini: kebajikan dan kemurahan pasti akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Saya berulang kali dalam 2 bulan terakhir ini, saya baca berulang-ulang ayat ini saudara, dan saya menemukan satu persatu permata luar biasa di ayat ini, sehingga menjadi sebuah pewahyuan baru yang bagi saya, dan hari ini saya bagikan kepada saudara. Mari perhatikan di sini, kebajikan dan kemurahan pasti akan mengikuti aku seumur hidupku. Poin pertama yang dituliskan
dari ayat ini adalah kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Jadi selama kita hidup di bumi, yang Daud berkata, di padang rumput hijau, air tenang, jalan yang benar, oleh karena namanya perlindungan Tuhan, itu adalah kebaikan kesetiaan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dikatakan itu mengikut. Kata mengikut dalam bahasa aslinya dipakai artinya begini saudara, mengawal terus. Jadi ada, kalau orang berkata bodyguard. Jadi Pastor Arif, bahkan kita semua itu ada yang ngikutin yang namanya bodyguard, pengawal yang setia, yang dikatakan mengikuti aku seumur hidupku. Kata seumur hidupku ini bicara kata di bumi, karena kata umur dan hidup itu batasannya di bumi. Jadi Raja Daud sedang berkata bahwa ketika engkau hidup di bumi, kemurahanku, kebajikanku akan mengawal perjalananmu. Yang setuju katakan amin. Dan saya melihat itu terjadi atas kehidupan Pastor Arif. Ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemanapun dia pergi ada, diikuti. Dimanapun dia melayani ada orang-orang yang senang, ada orang-orang yang nempel, ada orang-orang yang merasa diberkati, karena ada kebajikan kemurahan Tuhan yang dikatakan oleh ayat ini mengikuti seumur hidupku. Jadi kebaikan saudara, Bapak Ibu semua yang ada di dalam Kristus, karena kita punya gembala yang agung Yesus, maka saya mau katakan kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan juga mengikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Amin saudara. Seperti dia mengikuti ini. Dan poin yang bagian B dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Ini beda lagi. Kata sepanjang masa berbeda dengan seumur hidup. Karena kata sepanjang masa itu bicara soal waktu yang kekal, nggak ada batas umurnya. Mari kita melihat seperti ini saudara. Logika manusia terhadap batas umur kita akan melihat begini. Oh, Pastor Arif 68 tahun ya. Kita hanya berpikir usia manusia 68 tahun. Kakek saya 104 tahun. Ya, tapi ibu saya 68 tahun. Kok dari yang 104 ke anak kok malah lebih ini ya, lebih cepat gitu ya. Berarti kita sedang bicara secara logika manusia. Saya menghitung bahwa oh umurnya 68. Ya, angka statistik yang dicatat di pencatatan kematian kedukaan dalam usia 68 tahun itu di bumi. Terus kita melihat 68 tahun, tantangan hidupnya berat mungkin ya Bu Susi ya. Bekerjanya harus seperti apa, menghidupkan anak keluarga seperti apa, berjuang dalam usaha pekerjaan, mau pagi siang malam. Kita ketika kita hidup di bumi itu yang kita pikirkan. Terus kita juga melihat 68 tahun, kesehatannya gimana ya? Oh naik turun Pastor, lagi sehat senang, kemudian ada sakitnya. Itu bicara soal umur manusia, seumur hidup 68 tahun. Jadi kadang-kala secara logika kita berpikir berat ya di bumi ini, berat banget ya, kita lelah ya, kita capek ya. Pelayanan ya kadang-kadang mencapai titik di mana kita capek. Ini umur di bumi. Tetapi di keadaan berat beban, keadaan kita lelah capek, saya mau katakan kemurahan dan kebajikan Tuhan tetap setia mengikuti kita juga Pastor Arif. Amin saudara. Bagaimana secara iman kita menilai secara iman? Kalau logika kita berpikir begitu, tetapi iman bilang begini. Iman memberikan kita satu penglihatan bahwa 68 hari Pastor Arif hidup dalam anugerah Tuhan. Itu pandangan iman. Karena iman berbeda dengan tatapan manusia. Apalagi kita melihat 68 tahun bukti pemeliharaan Tuhan atas Pastor Arif. Berapa usia saudara? Dan saudara dapat berkata, usia saya 62 dan 63, 62 tahun saya
melihat Tuhan setia untuk menjaga saya. Badai bisa datang, beban bisa ada, sakit penyakit bisa menimpa kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, tugas hamba-hamba Tuhan mulai melayani Tuhan, tetapi kemurahan, kebajikan Tuhan itu menyertai kita kemanapun kita pergi seumur hidup di bumi. Inilah kebanggaan. Ya. Poin yang kedua adalah kalau bicara soal seumur hidup, berarti ada yang menagih. Yang nagih siapa? Bumi. Bumi nagih janjinya. Aku mau milikku dikembalikan. Apa yang dikembalikan kepada bumi? Tubuh jasmani. Jadi waktu malam diantarkan dari RKZ, saya menunggu di yayasan, kemudian menunggu melihat jenazahnya diturunkan dari ambulan, bawa kemudian untuk dimandikan dan lain sebagainya. Saya berkata seperti ini dalam hati, Tuhan, ini hanya tubuhnya yang diminta oleh bumi. Bumi menagih janji untuk tubuh fisik kita. Ya, ada sebuah hukum pertukaran. Sekali lagi ada sebuah hukum pertukaran di mana tubuh diminta bumi, tapi roh diminta Tuhan. Pertukaran, saudara. Saudara paham? Ada sebuah pertukaran. Bumi minta tubuh sebagai miliknya, tapi Tuhan bilang rohnya milikku. Kembali kepada aku. Jadi ketika bumi memiliki hak untuk menagih kembali tubuh kita, itulah kematian. Semua yang meninggal ke situ. Keponakan saya 3 waktu dari Jakarta menuju Singapura, mau ada kawinan, keluarga pada berangkat naik pesawat. Pesawat jatuh di Palembang. Jatuhnya itu di sungai. Gak pernah ada yang ketemu jasad mereka. Ya tetap jatuh ke bumi. Karena bumi menagih janjinya untuk tubuh itu harus kembali ke bumi. Semua yang meninggal akan semua di bumi. Entah itu dikremasikan, ditaburkan, dikuburkan, atau apapun juga. Tubuh menagih janji untuk kembali ke bumi. Tapi ayat ini berkata, aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bicara soal hak kepemilikan pertukaran Tuhan, bahwa yang milik Tuhan harus kembali. Bumi engkau boleh ambil milikmu, tapi aku juga berhak mengambil milikku, yaitu roh kehidupannya. Ini bagian kedua ketika roh mengambil. Paulus berkata ketika tenda itu dibongkar. Ya, ketika tenda dibongkar. Bagaimana dengan iman kita memandang hak ini, saudara, pertukaran? Iman kita menjamin bahwa ketika bumi mengambil kembali bagian jasmaninya, maka Yahweh, pemilik surga, membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima miliknya pulang. Saat tubuh luar kita, nanti kita akan tutup, kita pandang wajahnya, setelah itu kita nggak ketemu kembali, nggak bisa melihat. Tubuhnya hancur di kaki bumi, tapi rohnya justru dibebaskan dalam kemuliaan Tuhan. Kematian bagi anak Tuhan bukanlah kekalahan, bukan, melainkan sebuah kepulangan yang agung. Ucapkan bersama saya, kepulangan yang agung. Kepulangan yang Karena Alkitab, Bible kita menuliskan sungguh berharga kematian mereka yang mati dalam Tuhan. Berharga berarti agung, luar biasa. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga, aku akan berdiam di dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Ini sudah di luar umur dan hidup kita. Berarti ada satu masa di mana kita berada pada sebuah kekekalan. Saudara, kalau begitu di surga kita dipanggil apa? Ada satu orang namanya 4. Ganti nama sampai 4. Ya, sama Pak Joni kita ngobrol, ada yang punya nama 2. Ibu Nani Dewi bilang namanya ganti. Anaknya di sana apa? Di Indonesia. Saya tanya, kalau gitu di surga dipanggil namanya yang mana? Ini logika kita berpikir. Ada anak yang dianggap membawa kerugian, kemudian didatangkan ke Kwamia, dan Kwamia bilang begini, ganti nama, biar dia nggak sakit-sakitan, namanya diganti. Dari nama pertama dilahirkan, diganti nama biar dia bisa mendatangkan hoki, biar sembuh nggak sakit-sakitan.
Saudara, di bumi secara logika kita berpikir manusia memanggil kita lewat nama akte, lewat gelar akademik, jabatan pelayanan, pastor mungkin, gembala mungkin, sekretaris, bendahara. Status sosial kita dipanggil, apakah kaya atau miskin. Lewat kelemahan kita mungkin orang itu suka sakit-sakitan, ya. Mungkin ada seorang yang namanya bagus tapi karena sakit leukemia orang berkata, Bambang mana? Bambang leukemia. Loh, berarti namanya dipanggil sesuai yang dia sakit. Bumi memanggil kita begitu. Itu label di bumi. Ada kaya, ada miskin, ada orang penting, ada orang luar biasa. Bumi menagih itu, karena itu jabatan di bumi. Pastor Koko nanti akan selesai S3-nya, gelar doktor. Itu gelar di bumi. Jadi mau gelar profesor, doktor, kaburator, ceret, bocor, itu di bumi. Itu ditinggal di bumi. Yang hanya ada di bumi. Terus bagaimana kita di nanti? Nah, ini yang saya dapatkan sebuah pewahyuan baru. Bagaimana nama saudara dipanggil di surga menurut Tuhan. Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan itu mengenal jauh lebih daripada nama kita ditulis di bumi. Sebab dia yang menurun kita dari rahim sebelum ada kita ada namanya. Yang setuju katakan amin. Sebelum saudara diberikan nama oleh orang tua saudara, Tuhan itu udah kasih nama terbaik lebih dahulu. Ketika saya membaca ayat ini, Roh Tuhan sedang mengajarkan pada saya di dalam Yesaya 43:1 menegaskan, janganlah takut karena aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Wow, berarti Tuhan punya nama kesayangan buat setiap saya pribadi, termasuk Pak Arif. Ada nama yang Tuhan kasih kepada dia, dan yang tahu dia sama Tuhan dari sejak dia dalam kandungan. Jadi nama yang dipanggil Yahweh di surga adalah identitas sejati. Makanya Paulus berkata, kita telah dimeteraikan. Ada sebuah meterai kepemilikan Tuhan. Itu pemilikan yang pribadi, nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Jadi ketika Pak Arif pulang ke surga, Bapak memanggil dia dengan nama kesayangan dia. Kalau kita menyebutnya dengan nama yang tertera di aktenya, panggilan biasa, Pastor Arif, Pak Arif, Brother Arif, Koko Arif. Mungkin ada panggilan yang lain mungkin. Kalau kita panggil Pastor Arif yang mana? Pastor Arif Obi. Oh iya, berarti belakangnya ada sesuatu yang kita kenal. Tuhan gak gitu. Tuhan gak gitu manggil kita. Waktu saya membaca ayat ini saudara, dia memanggil rohnya dengan nama pribadinya sebagai orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Dan dia berkata, aku mengenal kamu sebagai milik. Itulah sebabnya kembali kepada pemiliknya. Ya. Jadi waktu setiap siapa kita yang percaya Yesus kembali ke rumah Yahweh, maka Sang Gembala Agung ya menegaskan, aku telah memanggil kamu dengan namamu. Berarti nanti suatu saat kalau saya dipanggil Tuhan, pasti bukan pakai nama Guntur, karena ada satu nama penebusan pribadi yang Tuhan kasih kepada saya, dan yang tahu cuma jiwa roh saya. Cuma itu rahasia Tuhan, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Ya, jadi mari kita bedah secara mendalam apa artinya itu. Secara mendalam, Tuhan di dalam Bible suka mengubah nama. Abram dia rubah menjadi Abraham. Sarah dirubah menjadi Sarah. Apalagi Yakub dirubah menjadi Israel. Simon diubah menjadi Petrus. Ada nama-nama yang begitu intim dengan Tuhan, dan kenapa Tuhan mengubahnya dari Saulus menjadi Paulus. Demikian pula saya dan saudara, ada nama kepemilikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, juga kepada Pak Arif ketika dia pulang kembali, dengan disebut dengan namanya. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan iman kita ketika Tuhan tidak mengambil label nama dunia? Enggak,
Sekali lagi, Tuhan tidak mengambil label nama dunia milik dunia, enggak. Tapi Tuhan memakai nama surga. Apa yang di bumi tinggalkan semua di bumi, tapi milik surga akan kembali ke surga. Mau nama, mau jabatan, mau status sosial apapun saudara, tidak dibawa Tuhan. Itu sebabnya memang saudara, ketika Pak Arif Susanto meninggal, semuanya akan dilepas label dunia. Lepas semua. 68 tahun usianya, pelayanannya mungkin, kondisi kesehatannya, semuanya dilepaskan di bumi. Dia kembali dengan kebajikan dan kemurahannya Tuhan sampai di surga. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita sebagai aplikasi hidup kita bersama-sama, jangan hanya hidup untuk label dunia. Boleh punya gelar setinggi apapun, ya boleh. Satu hari setelah Pastor Arif Susanto meninggal, besok sorenya jam 3 kami mendapatkan video call dari kakak istri saya yang di Melbourne. Guntur, bantu doa. Karena kakak yang di Melbourne itu sudah di ICU, sudah pasang semua, terus sudah kritis. Bantu doa. Dia sudah diem dengan muka pucat karena kami video call bisa lihat semua. Saya berdoa. Tapi setelah itu dokter bilang, lepaskan semua alat karena sudah nggak ada. Pergi. Lepas semua. Jadi pada saat dilepas, tapi keluarga belum mau dilepas. Mereka masih mau bersama-sama diranjang sama papanya, sama suaminya. Masih nunggu anak-anaknya dengan sedih masih tidur, diranjang, taruh kepala mereka di badan papanya. Tetapi saudara, ini yang saya mau katakan. Jangan hanya hidup bertahan di label dunia, yang sebenarnya tubuh kita milik dunia. Ya, tapi investasikan pertukaran surgawi hidupmu dengan hubungan kepada Yahweh Bapa di surga lewat Yesus. Karena itu investasi kekal selama-lamanya. Karena bagian terakhir dikatakan, aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Gak dibilang seumur hidup, tapi sepanjang masa. Kebaikan boleh, beramal soleh boleh, berbuat baik sangat baik, melayani baik, tetapi lebih kepada itu kita punya hubungan yang erat. Ketika nama kita disebut dengan panggilan terbaik dari Tuhan kita, kita tahu kita bersama-sama dengan Tuhan. Selagi masih hidup, mari pakai waktu kita untuk melayani, mengasihi sesama, membangun keintiman dengan Tuhan, hidup sedemikian rupa sehingga saat giliran kita tiba, ya, kita tahu bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam acara prosesi, namun kita akan mendengarkan lebih dahulu sebuah pujian yang akan dinaikkan oleh rekan-rekan dari Diaken Geraha 2. Saya persilakan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup
Biarlah hidup kami bukan hanya memikirkan saat kami hidup di bumi, tapi kami juga memikirkan perkara yang di atas. Karena itu adalah investasi terbaik dalam hidup kami. Saatnya setiap anak-anakmu keluarga akan menuangkan minyak sebagai tanda penghormatan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan, keharuman dan matahari, semua yang baik, semua yang dari Tuhan dalam hidupnya semasa seumur hidupnya di bumi akan menjadi teladan buat kami. Kami terakhir akan melihat wajahnya, tapi kami percaya Tuhan, suatu saat kami akan bertemu dalam rumah-Mu, di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ekspresi kasih kita, terutama kepada beliau, Pastor Arief, dan kepada Tuhan yang memiliki kehidupan beliau, di mana kehidupan beliau, firman Tuhan berkata, your body is the temple of the living God. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Bahkan apakah sekarang Roh Kudus meninggalkan Pak Arief? Enggak, sama sekali tidak. Dia Immanuel. Bahkan Roh Kudus memeterai kehidupan beliau. Meterainya itu enggak akan pernah hilang sampai Tuhan datang, the day of redemption. Yesus datang, yang mati dalam Kristus dibangkitkan, kan belum toh, Yesus belum datang. Meterai Roh Kudus masih ada di sini sebagai tanda bahwa beliau adalah milik Tuhan. Dan ketika kita menuang minyak, itu sebetulnya kita sedang menghormati Roh Kudus, menghormati Tuhan yang telah menebus dan memiliki kehidupan beliau. Sehingga nanti saudara menuang minyak, selain saudara memberi penghormatan yang terakhir kepada Pak Arief, Pastor Arief Susanto juga menghargai, menghormati keluarga. Tetapi saudara secara nggak langsung, nggak kelihatan, saudara sedang menghormati Tuhan yang memiliki kehidupan beliau. Mari saya undang Dewi, Ibu bisa lebih dahulu menuang minyak sambil berdoa, mengucapkan selamat jalan sampai bertemu. Bisa disusul dengan keluarga yang terdekat. Silakan keluarga yang terdekat, saudara kandung dari Pak Arief, ponakan, cucu, bisa dimulai sebelah kiri. Saudara, nanti kita dari sebelah kiri kemudian muter di sebelah kanan. Keluarga supaya berdiri di sebelah kiri peti. Silakan saudara-saudara bisa menyusulnya, ya, yang keluarga terdekat dulu ya, keluarga kandung. Ibu Susi bisa berdiri di sini kalau sudah diterima dulu ya. Nanti untuk setelah dilewat di sebelah kanan sana ya, nanti muter ke sini. Setelah menuanginya, Bapak Ibu Saudara bisa ke keluarga, mungkin mau mengucapkan sesuatu, kekuatan doa kepada keluarga. Nanti ada couple di sini. Sampai jumpa di rumah Bapak di surga. Kota Lapangan. Ya, bagi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, keluarganya belum uang dan minyak, kami persilakan lagi ke depan. Bagi keluarga, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti
tak berdaya lagi. Oh, sambil memandang wajah beliau yang terakhir, ucapkan selamat jalan, doa, berikan penghormatan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Sudah jadi berkat. Tuhan, Boleh di mana saja menolongnya, asalkan di wajahnya ya Bapak Ibu Saudara. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau menuanginya. Masih ada ya? Jalan Pak Arif. Ya, minyak yang masih ada, keluarga bisa habiskan. Dan sebelum ditutup mungkin ada dari keluarga yang mau disertakan ke dalam peti, bisa dibawa ke depan. Ya Bapak Ibu Saudara, kami atas nama Gembala Jemaat, Pastor Gary Jordan dan Sidang Jemaat Gereja Yesus Sejati mengucapkan terima kasih buat kehadiran, doa, dukungan untuk keluarga Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati saudara. Ada pengumuman besok ada ibadah penghiburan pukul 6 sore, besok sore hari Senin. Demikian kita akan menutup dulu dengan doa. Mohon Pastor Budi Yono Prayitno untuk memimpin untuk tutup dalam doa berkat untuk ibadah tutup peti ini. Mari Bapak Ibu Saudara, mohon bisa sejenak kita berdiri untuk berdoa bersama-sama menutup ibadah tutup peti di siang hari ini. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan berdoa bahwa percaya Kristen hari ini saat ini sudah di surga. Beliau ini adalah teman, sahabat, mungkin orang tua saya, tapi sering saya kontakkan
telepon terakhir itu beliau tentang lontong balap. Nanti kita bicara tentang lontong balap. Tapi anugerah Tuhan, beliau saat ini sudah di sana. Waktu di telepon itu saya sudah nggak percaya, tapi itu yang terbaik buat beliau. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau sungguh baik. Kami percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan buat kami. Yang orang lain bilang ini buruk, tetapi kami percaya bahwa ini adalah Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik. Berdoa buat untuk keluarga di Susi dan anaknya, biarlah kekuatan dari Tuhan Yesus. Kami percaya jalan-jalan yang ke depan Tuhan selalu tuntun, Tuhan selalu menyertai. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, percaya Bapak Yahweh, di dalam Yeshua Masih Roh Kudus memberikan kau kekuatan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Keluarga yang ditinggalkan, percaya disertai Tuhan sampai Maranatha kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Pak Arif juga. Dalam nama Yesus yang sudah memberkati, sama-sama katakan amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan,